Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Eh, Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar kewirausahaan saya yang berjudul Ekos Sentral, layanan digitasi rumah kos berbasis WebGIS dengan GMC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taniswara Fawas Febrian dengan NPI 143 2000 134. Eh, Pada penjelasan kali ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada di pendahuluan, dan yang kedua ada di pembahasan atau isi, dan yang terakhir ada penutup. Untuk di bagian pendahuluan, ini berisi latar belakang tentang layanan kami. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk industri real estate. Secara khusus, bidang persewaan rumah kos dan asrama menjadi semakin penting. Kemajuan luar biasa telah dicapai dalam bidang sistem informasi geografis atau GIS dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penggunaan umum data geospasial online adalah pada real estate perumahan, di mana calon pembeli rumah dapat langsung mencari properti yang tersedia di berbagai situs web sebelum melibatkan agen real estate berdasarkan Dowling tahun 2014. WebGIS dapat digunakan untuk menyediakan data lengkap mengenai lokasi, harga, fasilitas, dan lain-lain, sehingga memudahkan pencari sewa untuk menemukan penginapan yang sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat utama penggunaan WebGIS ini eh, adalah meningkatkan efisiensi pencarian dan pemilihan kos, sehingga target pasar atau bisa kita sebut pemilik kos mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan tingkat okupansi propertinya. Peluang dari usaha layanan yang kami utamakan yaitu membangun kemitraan dengan pemilik wisma, agen real estate, dan organisasi terkait untuk menjamin keberlanjutan bisnis kami. Jadi dapat disimpulkan untuk target pasar layanan kami yaitu ada pemilik kos agar eh, konsumen bisa memasarkan produknya berbentuk rumah kos atau perumahan lewat layanan web kami. Dan peluangnya yaitu membangun kemitraan dari pemilik wisma atau agen dan lain-lain. Oke, selanjutnya dari sini kami dapati tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan jasa rumah kos agar lebih dikenal oleh calon konsumen. Dan yang kedua, bagaimana potensi pemasaran dan daya tarik rumah kos dapat ditingkatkan melalui implementasi layanan berbasis teknologi. Dan yang ketiga, bagaimana menyajikan desain web jasa rumah kos untuk menarik minat calon konsumen. Oke, kita akan membahas rumusan masalah ini pada slide selanjutnya. Di sini ada model bisnis kanvas kita, yaitu BMC dari Ecos Central.
Untuk yang pertama kita lihat itu value proposition. Yang mana ini ada 3 poin, yaitu memper oh sorry kita lihat customer segment itu, yaitu targetnya kita, eh, dari segmentasi pasarnya itu ada apa aja. Nah, dari layanan kami ini mengambil tiga poin atau 3 target pasar. Yang pertama yaitu mahasiswa yang tidak memiliki tempat tinggal di dekat kampus. Lalu ada pekerja pindahan yang bekerja di kota atau daerah yang baru. Lalu yang ketiga yaitu pemilik rumah kos yang ingin mengikatkan atau memasarkan properti mereka. Lalu yang kedua yaitu value proposition-nya. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama yaitu mempermudah mahasiswa, pekerja pindahan, dan orang tua mahasiswa dalam mencari tempat kos yang sesuai dengan lokasi preferensi mereka. Lalu yang kedua, memberikan pemilik dan pengelola tempat kos alat yang efisien untuk mengelola rumah kos mereka atau properti mereka. Lalu yang ketiga, akses cepat dan informasi lokasi kos yang akurat. Lalu selanjutnya ada channelnya atau saluran distribusinya dari layanan kami. Yang pertama itu ada website. Jadi tinjauan utama dari layanan kami itu berbasis website. Kita bisa mengiklankan eh, produk-produk dari pemilik kos. Kita iklankan produk dari kita melalui iklan website. Lalu ada media sosial. Media sosial ini biasanya berupa Instagram, Facebook, atau TikTok. Kita juga bisa memasarkan di ranah situ. Selanjutnya iklan online. Sama seperti website tadi ya kurang lebih. Lalu ada pemasaran konten. Lalu yang kelima ada e-commerce. Sama seperti media sosial tadi yang kedua. Selanjutnya setelah channel atau saluran distribusi, kita lanjut ke customer relationship. Nah, di sini itu eh, usaha customer support yang dengan menambahkan kontak personalnya. Jadi eh, apabila kita menginginkan suatu tempat kos, nah, kita telah menyediakan kontak person dari pemilik kos tersebut pada web kami agar konsumen bisa langsung menghubungi ke pemilik kosnya. Lalu ada yang kedua yaitu feedback layanan. Nah, itu berisi tentang ulasan-ulasan seperti itu. Lalu yang kelima ada revenue streams atau pendapatan yang diperoleh dari usaha, yaitu dengan berlangganan untuk akses dan pemeliharaan sistem, paket layanan, program afiliasi, serta kemudahan dalam pembayaran. Nah, di sini ada kita nomor 1 ada mode berlangganan untuk akses dan pemeliharaan sistem. Lalu yang kedua ada paket layanan yang saya dapatkan jadi, lalu ada program afiliasi dan kemudian dalam pembayaran.
Salah satu bentuknya yaitu memudahkan dalam pembayaran, yaitu dengan cashless ya. Kita membayar kita bisa melalui transfer ke rekening ke pemilik kosnya. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu key resource-nya atau sumber daya kuncinya. Nah, yang pertama di sini ada tim pengembang ahli. Lalu yang kedua ada data geografis akurat dan terupdate. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak dan teknologi informasi atau WebGIS-nya. Nah, tim eh, tim pengembang ini berupa tim-tim orang-orang yang ahli pada bidang GIS ya, untuk eh, mendapatkan titik yang akurat tempat kosnya. Oke, selanjutnya ke key activities, yaitu aktivitas kuncinya. Nah, pada usaha ini yaitu berupa pengumpulan data, pengolahan data, manajemen data, pengembangan perangkat, website, lalu pemasaran dan promosi, dan pelayanan pelanggan. Oke, selanjutnya ke key partners atau key partnership. Nah, di sini kita ada kayak yaitu yang pertama itu supplier, kedua itu investor yang bisa mendukung kami, dan yang ketiga teknisi. Teknisi ini berupaya tim ahli di bidang teknologi informasi. Oke, selanjutnya poin terakhir yaitu cost struktur atau struktur biayanya. Nah, di sini ada 5 poin untuk struktur biayanya, yaitu yang pertama biaya pengembangan platform GIS-nya. Agar bisa mendapatkan data yang terupdate atau terkini. Lalu yang kedua itu biaya pengumpulan data, yang ketiga pengembangan dan pemeliharaan website, ini untuk meningkatkan keamanan websitenya. Lalu yang keempat biaya pemeliharaan dan pembaruan infrastrukturnya, dan yang kelima yaitu biaya pemasaran. Oke, itulah BMC dari Ecos Sentral layanan kami. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada analisis SWOT-nya, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats. Di sini juga saya sudah bagi elemen-elemennya tadi yang berdasarkan di BMC 9 elemen itu. Kita cari kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya di mana, dan ancamannya itu seperti apa bagi pada customer segment atau segi pelanggan. Itu mendapati kekuatan yaitu layanan web, kita sediakan akses yang mudah untuk pelanggan untuk mencari, membandingkan, dan menyewa kos secara online melalui web. Tapi ada kelemahannya yaitu antaranya itu sulit, navigasi mungkin masih ada sedikit yang kurang akurasi. Lalu untuk peluangnya yaitu bisa pemanfaatan teknologi seperti augmented reality untuk tour virtual cost-nya. Lalu untuk ancamannya itu bisa terhadap keamanan data pelanggan. Itu bisa karena itu bisa membuat pelanggan ragu untuk menggunakan layanan seperti layanan web.
Lalu selanjutnya di value proposition-nya. Untuk kelebihannya yaitu sistem keamanan itu udah terintegrasi untuk melindungi data penghuni atau data pelanggan, dan informasi yang penting pemilik hostnya. Kemudian untuk weakness-nya yaitu layanan dapat terganggu jika pengguna atau penghuni tidak memiliki akses koneksi internet yang stabil. Karena kita membutuhkan koneksi yang stabil agar mendapatkan data yang akurat. Lalu untuk peluangnya yaitu nantinya akan menyediakan fitur tambahan seperti sistem pembayaran online, pemesanan fasilitas, atau papan informasi untuk meningkatkan nilai tambah dari web tersebut. Selanjutnya untuk threats-nya atau ancaman, persaingan yaitu persaingan dengan platform serupa atau solusi tradisional yang mungkin telah ada sebelumnya, karena itu lebih lebih ada lebih ada dulu daripada sistem web ini. Mungkin karena konsumen nanti masih belum terbiasa dengan penggunaan internet, jadi mereka lebih terbiasa mencari seperti di koran atau di media-media lainnya. Selanjutnya itu ke channels atau saluran distribusi, yaitu memiliki kekuatan atau strength, yaitu menggunakan strategi pemasaran digital seperti iklan online, media sosial, dan SEO untuk menjangkau target pasar dengan efisien. Tetapi memiliki kelemahan, yaitu kurangnya kehadiran dalam media tradisional seperti televisi atau koran, dapat membatasi jangkauan di kalangan audiens yang mungkin tidak menggunakan internet secara aktif. Lalu untuk peluang untuk layanan ini yaitu untuk mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pemilik pos dan penghuni mengakses layanan yang lebih mudah. Karena saat ini kita masih menggunakan layanan basis web saja. Selanjutnya yaitu threats-nya ancaman, yaitu sama juga, yaitu dari persaingan yang kuat dari platform sejenis atau perusahaan properti besar yang memiliki kekuatan pemasaran yang besar. Itu bisa menjadi ancaman untuk layanan jasa kami. Selanjutnya yaitu di customer relation, yaitu atau hubungan dengan pelanggan. Dalam layanan kami memiliki kelebihan, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang dapat diakses 2x7 atau 24 jam setiap hari. Pokoknya tidak ada berhentinya. Itu memberikan respon cepat terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan. Tetapi ini memiliki kekurangan, yaitu ketergantungan pada teknologi yang dapat menyebabkan downtime pada web atau kesulitan akses pelanggan dalam situasi tertentu. Jadi pada web ini mungkin karena terlalu banyak konsumen yang mengakses, jadi web tersebut uh, mengalami downtime yang mungkin seperti loading yang lama, di reload tidak selesai-selesai, seperti itu. Selanjutnya untuk peluangnya, yaitu mengembangkan program loyalitas atau insentif untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mendukung hubungan jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu threat-nya atau ancaman dari customer relation-nya, yaitu ancaman dari layanan serupa dengan pelayanan pelanggan yang lebih baik dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan. Nah,
itu adalah merupakan ancaman juga karena setiap pelanggan mungkin punya penilaian masing-masing tentang pelayanan dari platform-platform seperti kita ini. Selanjutnya ke revenue stream, yaitu memiliki kelebihan keuntungan dari model bisnis berulang seperti biaya berlangganan dan dapat memberikan stabilitas dan predictabilitas pendapatan. Namun memiliki kekurangan jika pendapatan utama berasal dari satu sumber seperti biaya berlangganan, karena risiko kehilangan pelanggan dapat berdampak yang dampak besar, cukup besar ya. Selanjutnya untuk opportunities atau peluangnya, yaitu untuk mengembangkan model bisnis baru seperti menawarkan layanan paket premium dengan fitur tambahan atau membuka marketplace untuk produk terkait perumahan atau rumah kos, mungkin rumah kos yang uh, sedikit elit ya. Selanjutnya untuk trade-nya, yaitu uh, sama juga dari persaingan harga yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk menaikkan biaya berlangganan atau menetapkan harga layanan tambahan, karena menambahkan fitur-fitur pada web itu juga memakan biaya juga. Jadi uh, kita memerlukan uh, menaikkan biaya untuk fitur-fitur istimewa tersebut. Selanjutnya ke key resource-nya, itu memiliki kelebihan, yaitu keberadaan tim pengembang dan ahli teknologi yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola dan meningkatkan platform secara berkelanjutan. Dari sini kita tim ahlinya merupakan tim desain web GIS-nya, desain web dan tim ahli GIS-nya. Lalu untuk kelemahannya, yaitu platform ini sangat bergantung pada penyedia teknologi tertentu, kemungkinan risiko operasional dan keamanan dapat meningkat. Lalu selanjutnya peluangnya, yaitu menghadapi teknologi terbaru seperti komputasi awan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI atau blockchain untuk meningkatkan keefektifan dan keamanan dari web data. Selanjutnya threat-nya atau ancamannya. Ancaman dari kenaikan biaya penyediaan sumber daya, terutama jika ada perubahan dalam struktur biaya penyedia layanan cloud atau infrastruktur teknologinya. Nah, itu karena menaikkan harga lagi. Oke, lalu untuk selanjutnya yaitu key activities-nya, yaitu memiliki kelebihan menyediakan platform dengan proses pendaftaran yang cepat dan pembayaran yang mudah, meningkatkan kenyamanan pengguna atau konsumen. Lalu untuk weakness-nya, jika apabila platform mengalami gangguan teknis, hal ini dapat mengakibatkan aktivitas utama, menghambat aktivitas utama, termasuk pendaftaran penghuni atau pendaftaran pelanggan baru atau pemrosesan saat pembayarannya. Selanjutnya opportunities atau peluangnya. Peluang untuk mengembangkan aplikasi seluler yang memudahkan pengguna mengakses dan mengelola informasi pos secara lebih praktis. Dengan ancaman dari key activities,
persaingan yang intens, khususnya jika ada platform serupa yang menawarkan fitur atau layanan yang lebih baik dari platform kita. Selanjutnya, kita lanjut ke elemen ke-8, yaitu key partners. Dengan memiliki kelebihan memiliki jaringan mitra yang luas, dapat membantu dalam ekspansi pasar dan mendukung pertumbuhan bisnis. Tapi memiliki kelemahan jika terlalu bergantung pada satu atau beberapa mitra kunci, perusahaan dapat rentan terhadap perubahan dalam hubungan atau kondisi mitra. Selanjutnya untuk opportunities atau peluangnya, yaitu menyediakan layanan tambahan atau unggulan melalui kemitraan baru dengan perusahaan terkait. Selanjutnya untuk ancamannya, yaitu perubahan strategi atau kebijakan mitra yang mungkin dapat berdampak cukup besar ya, pada kemitraan dan layanan yang disediakan. Selanjutnya kita memasuki elemen yang terakhir, yaitu cost strukturnya. Ini memiliki kelebihan penggunaan teknologi otomatisasi untuk mengelola beberapa tugas operasional, ya, dan itu mengurangi biaya administrasinya. Selanjutnya untuk weakness-nya, yaitu ketergantungan pada teknologi tertentu yang memerlukan biaya tinggi untuk pemeliharaan atau peningkatan layanannya atau peningkatan sistem. Ya, selanjutnya opportunities-nya atau peluangnya itu mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya jangka panjangnya. Dan ini memiliki ancaman atau threat-nya itu kenaikan biaya untuk penyediaan teknologi atau pemeliharaan sistemnya yang dapat merugikan di struktur biayanya. Oke, saya lanjut slide selanjutnya. Nah, dari layanan e-central cost ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan ya. Ada 3 di sini. Yang pertama yaitu ada cara untuk meningkatkan pelanggan dapat memfokuskan pada keunggulan layanan seperti keamanan dan fasilitas yang disediakan. Dapat menggunakan media sosial juga sebagai alat yang lebih efektif untuk pemasaran secara online-nya. Yang kedua yaitu dalam meningkatkan potensi dan daya tarik melalui implementasi layanan berbasis teknologi dapat dengan memanfaatkan platform online dan aplikasi mobile untuk memberikan informasi yang akurat dan memfasilitasi proses pemesanan dapat mengakibatkan keterlibatan konsumen. Lalu yang ketiga yaitu desain webnya yang menarik dapat dilakukan dengan menggunakan gambar dan konten yang menarik, dapat memvisualisasikan pengalaman tinggal di rumah, kos, dan memikat calon konsumen seperti testimoni seperti itu ya. Lalu untuk cara-cara layanan ini ada apa yaitu penggunaan aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna untuk mencari, menyewa, dan mengelola kos secara efisien. Jadi konsumen itu tidak susah-susah untuk membuka web, mencari situs kami. Jadi kita langsung buatkan aplikasi. Nah, itu nanti situ udah aplikasi untuk e-cost sentral ini. Lalu yang kedua itu menampilkan virtual tour dan gambar yang menarik dari setiap kamar atau fasilitas untuk memberikan gambaran yang akurat pada calon penyewa. Mungkin nanti di halaman utama webnya atau aplikasi nantinya akan ditampilkan gambar-gambar tentang bagaimana sih gambaran kosnya. Terus untuk ada videonya juga bisa kita tampilkan di halaman utamanya agar menarik konsumen seperti pemilik kos, mahasiswa, dan pekerja.
Lalu yang ketiga itu menyediakan platform untuk mengatur janji temu antara penyewa dan teknisi pemelihara. Nah, jadi kita juga harus menyediakan platform juga ya untuk penyewanya dan pemilik kosnya. Jadi kita menyediakan sebuah apa ya, ruang obrolan atau mungkin bisa dalam bentuk kontak person ya. Jadi antara konsumen dengan pemilik kos itu tanpa perlu bertemu langsung. Jadi mereka bisa membuat janji tanpa bertemu secara langsung, yaitu melewati kontak person ini atau ruang chat yang telah disediakan untuk bertanya-tanya tentang kos dari pemilik properti ini. Baik, sekian presentasi dari eh, bisnis model kanvas kami, yaitu Eco Central. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.